Yang keenam ada simpul pita atau simpul air. Sesuai dengan namanya, pita berarti simpul ini adalah untuk menyambung dua buah tali yang bentuknya pipih. Karena disebut juga simpul air, kenapa? Karena cara sambungannya adalah mengikuti jalur dari ujung tali yang satu dengan lilitan atau putaran tali tersebut. Jadi seperti ini contohnya, membentuk seperti pita dan dia mengikuti ujung tali dari masuk ujung tali sehingga dia mengalir seperti air dan tidak ada lekukan yang membuat tali ini terlihat berantakan. Sengaja saya buat warnanya berbeda agar teman-teman bisa melihat perbedaan dari putaran dan lilitan dari simpul ini. Yang ketujuh ada simpul anyam. Simpul anyam ada dua, anyam tunggal dan anyam ganda. Simpul anyam berguna untuk menyambung dua buah tali yang berbeda ukuran dan berbeda bentuk. Saya coba sambungkan tali kermantel dengan tali webbing. Ini adalah contoh dari simpul anyam tunggal, menyambung dua buah tali yang berbeda ukuran dan berbeda bentuk seperti ini. Kita juga bisa mengunci setiap ujung-ujung ini dengan simpul overhand sehingga kita lebih yakin lagi dengan simpul utama kita. Simpul anyam ganda gunanya sama, untuk menyambung dua buah tali yang berbeda ukuran dan berbeda bentuk, serta ketika dalam keadaan basah kita bisa menggunakan simpul anyam ganda. Bedanya adalah di lilitan. Kalau tadi anyam tunggal hanya satu lilitan, anyam ganda kita pakai dua lilitan. Kita bisa menambah lilitan lebih banyak lagi tergantung dari bentuk dan jenis tali yang akan kita sambung, apakah kasar atau licin, sehingga kita dapat menentukan berapa lilitan yang akan kita sambungkan ketika dalam keadaan basah.
angka 8 ada simpul 8. Simpul 8 itu ada dua, simpul 8 tunggal atau simpul 8 ganda. Gunanya simpul 8 adalah biasa digunakan dalam kegiatan sport climbing, baik itu sebagai belay atau sebagai angkor. Kita biasa menggunakan simpul 8 ini sebagai simpulnya. Dan ada dua macam pembuatan simpul. Yang pertama, kita bisa memulai dari ujung. Biasanya climber ketika melakukan pemanjatan menggunakan simpul 8 tunggal, setelah itu akan dilakukan lagi simpul 8 tunggal berikutnya ketika dia memulai dari ujung. Tinggal mengikuti alur. Atau saran untuk pemula, saya sarankan gunakan simpul 8 tengah ganda. Kenapa? Karena lebih aman dari resiko terlepasnya simpul ketika kita melakukan kegiatan pemanjatan atau penurunan. Jadi disarankan untuk pemula gunakan simpul 8 ganda tengah, karena pengambilan simpulnya tidak terlalu ujung seperti simpul 8 ujung, sehingga lebih aman.
Yang ke-9 ada simpul nelayan atau simpul kembar. Kenapa dinamakan simpul kembar? Karena dia memiliki dua bentuk simpul yang sama, atau disebut dengan simpul nelayan. Simpul ini adalah kegunaannya untuk menyambung dua buah tali yang diameternya atau ukurannya sama dan bentuknya sama. Dan ini adalah penyambung tali terbaik ketika kita mau menyambungkan tali dengan ukuran dan diameter tali yang sama. Kita bisa menggunakan simpul nelayan. Model ini adalah seperti model gelang. Teman-teman juga bisa membuat gelang dengan menggunakan simpul nelayan, karena simpul ini bisa dikendorkan atau dikecilkan menjadi kecil seperti ini, atau kita bisa membuat diameternya menjadi lebar. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada simpul prusik atau simpul jerat geser. Simpul prusik ini adalah penggabungan antara dasar dari simpul jangkar, karena dia memiliki putaran yang sama mirip dengan simpul jangkar, tapi bedanya simpul prusik lebih banyak lilitannya. Kenapa?
disebut simpul jerat geser karena ini digunakan dalam kegiatan single rope teknik. Kita bisa melakukan kegiatan ini ketika tali ini, kenapa dinamakan jerat geser? Ketika tali ini kita pakai di badan kita, tali ini akan sebagai pengganti askender atau jumar, teman-teman. Mungkin teman-teman yang biasa melakukan kegiatan climbing atau kegiatan-kegiatan pemanjatan paham dengan istilah jumar dan askender. Biasanya ini adalah cara single rope teknik sederhana atau tradisional. Hanya kekurangannya membutuhkan tenaga yang ekstra dalam melakukan kegiatan single rope teknik menggunakan simpul prosik atau simpul jerat geser ini. Oke, bagaimana? Apa ada salah satu dari simpul
tersebut yang biasa teman-teman gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jika ada, maka itulah namanya yang biasa kita gunakan. Dan ketika tidak ada, teman-teman bisa menambah ilmu macam-macam simpul yang biasa digunakan dalam kegiatan alam terbuka, dan bisa teman-teman gunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti menyambung tali, membuat ikatan, dan lain-lain. Ingat, simpul atau tali yang kita gunakan itu menyelamatkan kita. Jadi kita harus benar-benar melakukan atau membuat simpul tersebut dengan benar dan tepat. Banyak teman-teman yang membuat simpul bukan salah, tapi kurang tepat, sehingga simpul yang dibuat atau simpul yang digunakan jadi kurang maksimal. Entah itu talinya yang terlibat atau terlilit tidak rapih, atau alurnya pembuatannya yang salah, sehingga tali yang kita gunakan atau simpul yang kita gunakan dalam tali tersebut kurang tepat dan kurang maksimal dalam pemanfaatan kegunaannya. Jadi fokus, belajar, latihan, dan mencoba lagi, karena dengan seperti itu kita akan terlatih dan memiliki kemampuan. Karena kegiatan di alam terbuka bukan sekedar bermain di alam, tetapi teman-teman harus paham dengan kondisi alam yang akan teman-teman hadapi. Jadi belajarlah yang banyak, ambillah ilmu yang banyak, dan carilah pengalaman yang banyak, sehingga teman-teman dapat melakukan kegiatan di alam terbuka dengan resiko-resiko yang kecil. Demikian penjelasan tentang 10 macam tali yang bisa saya berikan, dan masih banyak sebenarnya simpul-simpul lain yang bisa kita gunakan dan biasa dipakai dalam kegiatan alam terbuka, tapi saya hanya bisa menjelaskan 10 macam untuk video ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan di like, dan jika video ini bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan dan kekurangan dalam video ini, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.